Rusia bebaskan 2/4 Bahmut, bengkel jet Ukraina hancur begini. Militer Rusia mengklaim berhasil membebaskan 2/4 bagian barat kota Bahmut di Ukraina Timur. Laporan terbaru Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan bahwa pertempuran sengit terus berlangsung. Satuan pasukan lintas udara Rusia berjibaku mendukung gerakan detasmen penyerangan Rusia untuk merebut pinggiran utara dan juga selatan Bahmut. Demi kepentingan pasukan di daerah ini, pesawat tempur Rusia melakukan 6 serangan mendadak dan 72 kali misi tembakan artileri, tulis laporan Kemhan Rusia. Sementara itu, kombinasi serangan penerbangan operasional taktis militer dan juga tembakan artileri dari pasukan selatan Rusia mengalahkan pasukan cadangan Ukraina di wilayah pemukiman Grigorovka dan juga Kalinin Donetsk. Sedangkan di pemukiman Serbianka dan juga Veseleye, Rusia menghancurkan gudang amunisi angkatan bersenjata Ukraina. Rusia mengklaim bahwa rentetan serangan yang berlangsung di sejumlah titik pertempuran tersebut telah menghabisi hingga 200 prajurit Ukraina, serta menghancurkan sebuah kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan tempur lapis baja, 8 kendaraan howitzer D-20 serta peluncur roket ganda grad. Adapun penerbangan operasional taktis militer, pasukan rudal dan juga artileri Rusia mengalahkan unit artileri ke-84 Angkatan Bersenjata Ukraina di distrik 118. Serangan Rusia juga berhasil menghantam bengkel industri penerbangan dan tempat perbaikan jet tempur Ukraina di sekitar kota Kharkiv. Selama 24 jam terakhir, sistem pertahanan udara mencegat 1 rudal operasional taktis Ukraina Grom-2 serta 3 roket dari sistem roket peluncur ganda HIMARS, termasuk 9 kendaraan udara tak berawak Ukraina. Rusia mengklaim bahwa sejak peperangan berlangsung, sebanyak 411 pesawat, 228 helikopter, dan 3.796 kendaraan udara tak berawak, 415 sistem rudal anti pesawat, 8.809 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.093 sistem peluncuran roket, 4.642 artileri dan juga mortir, serta 9.699 unit kendaraan militer khusus Ukraina hancur rata. Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO khawatir dan was-was terhadap apa yang telah dilakukan Rusia, yaitu ternyata memakai nuklir taktisnya dalam perang di Ukraina. Rusia bukan hanya menyerang Ukraina, namun para sekutu dari Ukraina sendiri seperti AS dan juga negara-negara NATO yang sangat sombong. Kini aliansi tersebut terus waspada dalam situasi ini. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Reuters, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Wendy Sherman memberikan penjelasan dalam pidato pembukaan konferensi kontrol senjata tahunan NATO di Washington. Hal yang paling penting dilakukan Barat adalah tetap berhati-hati, ungkapnya. Sangat penting untuk tetap waspada terhadap hal ini, sebagaimana dilansir Reuters. Wendy Sherman mengakui pihaknya telah menyaksikan bahwa Presiden Putin menggunakan senjata nuklir taktis non-strategis. Kita semua telah menyaksikan dan khawatir bahwa Vladimir Putin akan menggunakan apa yang dianggap sebagai senjata nuklir taktis non-strategis atau menggunakan beberapa efek demonstrasi untuk meningkat, tetapi dalam eskalasi risiko yang terkelola, kata Sherman. Hal ini ditandai penempatan senjata tersebut dilakukan Rusia di Belarus. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus merupakan upaya Putin untuk menyampaikan ancaman lebih nyata dengan cara yang terkelola pada Barat. Ia menuturkan Amerika Serikat akan terus mengerahkan operasi intelijen, bahkan Washington akan berbagi informasi rahasia dengan 30 anggota NATO lainnya. Diketahui senjata nuklir taktis mengacu pada senjata yang dipergunakan mencapai keuntungan tertentu di medan perang. Dengan kata lain, senjata itu bukan untuk melenyapkan kota. Senada dengan Amerika Serikat, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg turut mengkritik pengerahan senjata nuklir taktis Rusia. Sekjen
menerangkan rencana Putin merupakan bagian dari pola retorika nuklir yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab selama bertahun-tahun. Namun kini Rusia selalu menutup telinga atas apa yang dikatakan Barat dan juga Amerika. Rusia mengalahkan Ukraina dan kebocoran dokumen rahasia Amerika Serikat baru-baru ini tidak akan mengubah hasil di medan perang. Hal itu diungkapkan oleh Jenderal Konrad ataupun Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat dan mantan penasehat Pentagon Douglas McGregor. Saya pikir Rusia telah menang dan tetap akan menang kapanpun itu, dan Rusia tahu yang sebenarnya, ucap McGregor dalam video yang diunggah ke saluran YouTube-nya pada minggu kemarin. Orang Ukraina sendiri pun tahu sebenarnya mereka berada dalam posisi yang sangat buruk sekarang. Kita telah mendorong mereka untuk melancarkan serangan besar-besaran di musim semi, papar McGregor. Dan sejujurnya, Ukraina tidak memiliki kekuatan. Mereka tidak memiliki sumber daya untuk membuat perbedaan pada saat ini. Mereka benar-benar harus mundur dan bertahan melawan Rusia yang pada akhirnya akan menyerang. Untuk seterusnya, hingga kemenangan benar-benar tiba. Dokumen-dokumen yang dibuang secara online sekitar tahun ini dan baru-baru ini ditemukan oleh organisasi berita itu, termasuk pengiriman intelijen Amerika Serikat dan dokumen yang diklaim sebagai laporan harian Pentagon tentang konflik Ukraina-Rusia. Menurut file tertanggal 28 Februari, negara-negara barat telah melatih dan memperlengkapi 9 brigade Ukraina untuk serangan balasan yang dijadwalkan pada 30 April. Dokumen yang sama mengatakan bahwa 3 brigade lain ataupun yang lain akan dibentuk secara internal di Ukraina untuk melawan Rusia yang kehebatannya tidak tertandingi. Pejabat Ukraina mengatakan di masa lalu bahwa operasi ofensif akan bergantung pada pasokan tank dan senjata berat lainnya dari barat. Namun malah beberapa negara NATO mengurangi jumlah pasokan senjatanya dikarenakan terancam oleh Rusia. Perdana Menteri Denis Miguel mengkonfirmasi bahwa pada Senin, serangan balasan akan dimulai dalam waktu dekat.